Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aprilia dari Program Pendidikan Informatika di Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang iman, ilmu, dan amal dalam masa peradaban atau sebagai pilar peradaban. Untuk itu, pertama kita harus mengetahui apa itu iman. Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan, sedangkan secara istilah syar'i, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan dalam lisan, dan amalan dengan menggunakan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagai amal juga bisa bertambah dan berkurang. Ini adalah definisi menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, dan menurut segenap ulama lainnya. Dengan demikian, definisi iman memiliki 5 karakter. Pertama, keyakinan hati. Yang kedua, perkataan lisan. Yang ketiga, amal perbuatan. Yang keempat dan kelima, itu bisa bertambah. Dan agar bertambah keimanan mereka di atas keimanan mereka yang sudah ada, menurut Quran Surat Al-Fat 48 ayat 4. Imam Syafi'i berkata, iman meliputi perkataan dan perbuatan. Dia bisa bertambah dan dia bisa berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang sebab kemaksiatan. Imam Ahmad berkata, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Ia bertambah dengan melakukan amal dan berkurang dengan meninggalkan amal. Imam Bukhari mengatakan, aku telah bertemu dengan lebih 1.000 orang ulama dari berbagai penjuru negeri. Aku tidak pernah melihat mereka berselisih bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Macam-macam iman. Macam-macam iman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, iman taklidi. Iman taklidi adalah mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taklidi, mengikuti keterangan ulama tanpa mengerti dalil atau pembuktian. Iman seperti ini rawan berubah akibat ulah orang-orang yang ada. Iman tahqiqi adalah kemantapan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dan jika ditentang atau diusik oleh siapapun maka tidak akan berubah sedikit pun. Yang ketiga, istidlali adalah iman yang disertai bukti dari makhluk yang ada di dunia. Ini membuktikan adanya yang menciptanya. Satu bangunan menunjukkan adanya yang membangun. Kotoran unta menunjukkan adanya unta. Karena keberadaan sesuatu tanpa sebab, adanya pencipta adalah suatu yang tidak mungkin atau tidak masuk akal. Jadi maksud ini adalah segala sesuatunya pasti ada penciptanya, ada asal mulanya, tidak mungkin tidak ada asal mulanya. Selanjutnya itu ada hakikat iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka atau karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan orang yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya. Menurut surat Al-Anfal ayat 2-4. Keimanan. Di antara dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami, dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kitab yang diberikan kepada Musa, Isa, dan serta kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan kami pun tunduk dan patuh hanya kepadanya. Quran
Quran surat Al-Baqarah ayat 136. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Quran surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Hadis Jibril tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi, Beritahu kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Ia berkata, engkau benar. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada tahap dan tingkat keimanan. Keimanan sering disalahpahami dengan percaya. Keimanan dalam Islam diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam sehingga timbul dari sana pengetahuan akan adanya yang mengatur alam semesta ini. Dari pengetahuan tersebut, kemudian akal akan berusaha memahami esensi dari pengetahuan yang didapat. Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau prasangka, tapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Implementasi dari sebuah keimanan seseorang adalah ia mampu berakhlak terpuji. Allah sangat menyukai hambanya yang mempunyai akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam Islam disebut sebagai akhlak mahmudah. Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadu, istiqomah, dan lain sebagainya. Muhammad SAW, ia adalah sebaik-baik manusia yang berakhlak sempurna. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, ia menjawab bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran. Artinya Rasul merupakan manusia yang menggambarkan akhlak seperti yang tertera di dalam. Selanjutnya itu pilar-pilar peradaban Islam. Pilar peradaban Islam. Peradaban Islam dibangun di atas nilai-nilai yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah bangsa dapat menyerap dan melaksanakan nilai-nilai itu, maka bangsa itu membangun peradaban Islam. Peradaban Islam yang tidak dibangun di atas nilai-nilai ilahi dianggap sebagai peradaban jahiliyah, meskipun maju dalam pengetahuan saintis empirisnya. Dengan demikian, adalah salah kaprah jika peradaban Islam dibandingkan dengan peradaban Barat, sehingga muncul penilaian manakah di antara keduanya yang lebih tinggi, karena peradaban antara keduanya bersifat vertikal. Yang satu berdasarkan nilai-nilai ilahi dan yang lainnya berdasarkan 4 elemen tersebut, menjadikan tempat jika peradaban itu antara perbedaan. Jika di antara itu peradaban Barat dengan peradaban Arab atau negara lain yang perbedaan bersifat horizontal. Oleh karena itu, sumber ulama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Maka untuk mengetahui apa saja nilai-nilai menjadi pilar peradaban Islam, kita harus kembali ke dua sumber, yaitu pertama, pengetahuan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.